Halo Sobat Bisnis, balik lagi di World Cup Vaganza bersama saya Olga. Henry Asworo. Nah, kita akan membahas sedikit yang berbeda dari Piala Dunia. Biasanya Mas, kita kan ngebahas soal pertandingan, prediksi. Tapi sekarang kita sedikit bergeser ke hal-hal unik. Oke. Apa itu Mas? Politik ya? Iya betul, politik sepak bola. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, pengen tahu nih, kalau kenapa sih politik di sepak bola tidak bisa dipisahkan? Iya, ini bisa dikatakan memang sebuah adu gengsi ya. Ketika di bola itu kan suatu pembuktian selain perang militer. Pembuktiannya ya lewat olahraga. Jadi gerakan-gerakan politik itu paling ideal atau paling sering dimanfaatkan ya waktu di bola kayak gitu atau event olimpiade dan segalanya. Dan banyak memang dari dulu-dulu ya, mulai dari olimpiade, Euro, bahkan kemarin terakhir sebelum Piala Dunia juga ada. Di setiap pertandingan sepak bola di level klub juga banyak terjadi. Nah, sekarang ini kita akan membahas beberapa kejadian yang berbau politik yang terjadi di sepak bola. Salah satunya tuh kalau nggak salah, yang pertama adalah Amerika Serikat dengan Iran. Ya, itu paling panas ya. Panas Mas, itu di luar sepak bola sebenarnya kondisinya kayak gimana sih? Ya, dari dulu sih memang mungkin dari peristiwa ketika revolusi 79 ya, yang Ayatollah Khomeini yang menggulingkan Reza Pahlavi, itu kan ada filmnya juga itu bagaimana kedutaan Amerika juga ikut diserang, sempat ditahan. Nah itu sampai sekarang Amerika tuh pengennya Iran itu berubah dari teokrasi menjadi demokrasi. Nah itu akhirnya kebawa ke sini dan mungkin caranya Amerika yang kurang sampai ngilangin nama tulisan Allahnya itu. Dan itu memang menjadi sebuah sebagai mungkin kata mereka itu protes ya, protes karena memang terakhir kan di Teheran ada demo soal masalah pemakaian jilbab oleh salah satu siapa namanya kemarin ya? Amina ya? Iya, Amina. Ada pemakaian jilbab yang salah oleh Amina dan akhirnya beliau dipenjara dan meninggal di penjara, dan itu tidak hanya menghukum dapat ancaman Amerikanya oleh FIFA untuk dicoret dari dari Piala Dunia, tetapi juga dapat kecaman dari mereka sana. Iya. Tapi sebenarnya juga dukungan juga banyak ya, termasuk atletnya, pemain bolanya. Timnasnya. Iran itu kan juga ini ya. Kalau kita lihat waktu lawan Inggris dia nggak mau nyanyi, terus akhirnya dikecam. Akhirnya Iran ngirim intelijen, penontonnya juga dari tentara juga dikirim untuk intimidasi, keluarganya diancam. Waktu lawan Inggris terus kemudian selanjutnya lawan Wales kan. Waktu di situ mulai nyanyi, tapi ada yang nyanyi sambil merem, ada yang cuman komat kamit nggak jelas. Itu belum ikhlas. Ya, karena ada salah satu pemain Iran juga yang nggak ikut main, yang pencetak gol yang sepanjang sejarahnya Iran lah katanya Piala Dunia, itu Ali siapa itu? Oh, yang dia tidak main ya, tidak dipanggil ya? Itu karena penjara, dia bersuara itu. Sebenarnya itu dalam batin mereka juga bergejolak, cuman cara kalau Amerika waktu itu salah caranya. Nah, tapi ada juga yang dilakukan protesnya sama berhubungan soal Arab Araban nih. Ada protes yang dilakukan oleh Qatar juga. Kepada Qatar oleh Inggris dengan cara berlutut. Oh iya. Mereka menilai ada diskriminasi di Piala Dunia dengan tidak boleh menggunakan ban LGBT, ban kapten LGBT, pelangi, dan juga masalah pekerja di Piala Dunia meninggal sampai 400 lebih. Nah itu menjadi salah satu cara mereka untuk mengungkapkan protes. Tapi kalau menurut Mas seperti apa kondisi kayak gitu? Ya ini sama kayak Jerman ya. Kemudian Jerman protes gitu langsung kalah di laga perdananya. Tutup mulut jadi kebungkam. Dibungkam beneran deh. Tapi ya ini emang ya ada dua kubu lah ya. Cuman kadang kita harus menghargai suatu negara kita bertamu gitu ya. Kadang ada yang pakai azas seperti itu. Ya emang nggak salah, cuman akhirnya FIFA nggak tahan juga kan dengan adanya protes itu, akhirnya dibuka meskipun kemudian juga kontroversi. Tadinya udah dicabut dilarang, sekarang dicabut. Tapi ya itulah, kalau di kita ya memang harus menghargai ketika itu di mana ada, sama dengan kayak miras gitu kan. Iya, betul.
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kalau bahasa Indonesianya. Nah, tadi kan Jerman juga sama ya, tutup mulut. Tetapi ternyata di luar itu juga ada kejadian juga nih, Mas. Balasan dari pendukung atau warga Qatar kepada aksi Jerman. Mereka membawa foto Ozil. Nah, itu katanya salah satunya karena masalah pembungkaman oleh Jerman kepada Ozil yang berbicara soal Muslim Uighur. Iya, iya. Iya, itu sebagai wujud protes dan juga ini ya, karena Jerman kalah juga karena nggak ada Ozil. Karena Ozil bisa dibilang mati sih ya setelah mereka, ya dia lebih banyak bersuara lah. Iya, karena juga karena bersuara itu dia nggak dimainkan lagi ya. Betul. Terus si Ozil juga kan dia kenceng juga kan ngomong. Saya ini kalau menang dianggap warga Jerman, tapi kalau kalah saya dianggap imigran. Memang Jerman terkenal dengan imigrannya ya. Iya. Dan memang Ozil dikenal juga dekat dengan Erdogan sebagai warga yang memang turunan dari Turki juga. Ya. Nah, di luar itu semua memang Piala Dunia ini masih banyak kejadian tentang Yang paling keras itu Olga, yang itu Serbia. Oh iya, Serbia masih ada ya. Itu kan keras tuh. Serbia itu yang waktu laga perdana dia di ruang ganti pakai bendera Kosovo. Dan ada kami tulisan tidak akan melupakan. Iya. Terus nggak tahu ya, kayaknya takdir itu sejarah itu selalu terulang kayaknya. Pasti. Yang ketika dia ketemu Swiss, ya kan kalau Kosovo kan nggak mungkin sejak dia merdeka lah ya, udah merdeka, cuman dia kan nggak masuk Piala Dunia. Tapi diwakili kan banyak warga keturunan di berbagai negara, salah satunya Swiss. Nah, Swiss yang Granit Xhaka, dia kan warga keturunan. Terus dia kemudian pakai kaos Jaziri tulisannya ya. Yang itu sebenarnya ada nama timnya dia yang namanya itu, tapi juga itu sebenarnya nama pahlawan Kosovo, pahlawan zaman masih perang dengan Serbia. Iya, Serbia 98. Dan akhirnya Swiss membungkam ini Serbia nggak lolos. Dibalas dengan 3-2 ya. Memang kayaknya banyak sekali hal politik yang dibawa, justru yang membawa politik ini malah kena batunya ya. Dan akhirnya nggak lolos. Kayaknya cuma Inggris doang ya yang nggak kena batunya ya. Iya. Sama ini sih Tunisia ya, Prancis. Sebenarnya dia menang, tapi menangnya hampa. Menang nggak lolos. Tapi nggak lolos. Tapi ini kan story-nya kan juga lama. Dia udah 80 tahun dijajah, 80 tahun lebih dijajah Prancis kan. Terus kemudian baru dia benar-benar tahun 57, 58 dia merdeka. Tahun 57 kalau nggak salah. 56. Nah, setelah 7 tahun kemudian dia baru Prancis pergi. Dia menyatakan merdeka tahun 63. Sekitar tahun 63 itu dia menyatakan Prancis angkat kaki. Itu diperingatin hari eksodusnya Prancis dari Tunis. Kemarin dia ketemu, itu pembalasan. Rasanya Tunisia akan sangat bangga, senang, sama kayak ketika Arab Saudi ngalahin Argentina. Karena secara sejarah mereka nggak pernah ngalahin penjajah mereka gitu pada itu ya. Tapi di situ kelihatan memang menggebu-gebunya warga Tunisia saat mendukung timnas Tunisia, terutama juga pemainnya. Pemain juga bermain dengan bisa dibilang dengan cara yang memang berbeda di antara dua pertandingan sebelumnya. Nah, di luar hal politik yang tadi, Mas, kita juga sebenarnya ada beberapa hal kontroversial yang bisa dibahas. Salah satunya masalah VAR. Ini VAR ini kan banyak menguntungkan dan merugikan ya. Menggemaskan. Nah, harus menunda kemenangan. Nah, itu dia. Pesta gol. Yang kasihan yang waktu Jepang, bukan Jepang ya. Siapa kemarin yang Jepang. Prancis lawan yang sebelum Prancis. Prancis Tunisia juga. Iya. Prancis Tunisia kan yang dia mau menyamakan. Iya, dia mau menyamakan kedudukan. Golnya Griezmann itu di menit akhir sudah terjadi, tapi kalau nggak salah saya dengar di pertandingan tersebut ada peluit panjang yang sudah dibunyikan. Tetapi tiba-tiba wasit melihat VAR karena ada koordinasi dari wasit yang di VAR itu. Dia mengatakan dia melihat bahwa ternyata Griezmann di posisi offside. Walaupun peluit panjang itu sudah dibunyikan, akhirnya gol itu dianulir lagi. Iya. Karena posisinya meskipun bola mantul dari pemain Tunis,
posisinya pemainnya Prancis sudah offset. Sudah offset sebelum. Jadi ketika golnya Griezmann nggak diakui. Tapi saya juga dukung Prancis. Tapi Prancis kira-kira di sekarang ini Mas, bakal masuk final atau bakal juara lagi nggak? Harusnya iya. Ada apa? Seperti analisisnya seperti apa? Iya, pola permainan aja sih sampai sejauh ini. Pola permainnya dia sepertinya masih yang terbaik di antara yang lain sama Brasil. Kalau yang Argentina, Portugal itu kan masih kayak anggot-anggotan. Terus lini belakang mereka lemah. Yang Portugal tuh kayaknya nggak pernah berubah ya dari tahun ke tahun. Piala Dunia selalu tidak ada perubahan permainan yang signifikan. Bisa dibilang nggak cepat, masih bertahan dengan taktis kanan kiri, mengandalkan sayap. Tapi tidak menusuk dengan tajam. Iya benar. Itu sih yang PR-nya kalau dia mau survive sampai final. Nah, kira-kira nih kita punya prediksi. Kalau Mas Henry sendiri prediksi sampai ke final. Kita memang masih jauh ke final. Coba kira-kira siapa yang masih akan bertahan sampai final? Yang sisi kanan kayaknya Prancis. Selalu ya sebut pertama. Yang kiri kayaknya Brasil ya. Brasil. Kenapa Brasil? Brasil yang jelas ya secara individu juga bagus, meskipun kadang terlalu menonjol, kolektifnya kurang. Kelemahannya itu ya mungkin karena pemain bintang ya. Tapi ketika individu dia bisa jalan, insting bintang bisa, ketika kepepet pasti ada kerjasama lah ya. Kayaknya itu sih yang menjadi ya kalau kita nggak bisa bandingin sama Korea yang semalam ya. Itu beda level, beda kasta. Nah itu sih yang skill individunya ketika mereka udah kepepet pasti karena bisa-bisa. Cuman ini bedanya sama Argentina ya. Kalau sama Argentina itu kayaknya Argentina memang skill individunya oke, tapi ketika di press tertekan malah kayaknya makin jelek dia. Kalau Brasil kayak makin bagus sih nggak sih? Sebenarnya Argentina itu seperti apa ya? Mereka tuh waktu Copa dia bermain cepat dan menguasai. Sedangkan sekarang mereka lebih banyak agak bukan geragas ya. Nggak tepat, banyak bola-bola umpan yang tidak sesuai dengan targetnya, bola kelepas gitu kan. Ini agak aneh. Dan kayaknya sih Argentina, saya juga agak setuju dengan omongan Mas Henry bahwa yang akan ke final Brasil dan Prancis. Dengan skill individu, tapi kerjasamanya bagus Brasil sekarang dibandingkan dulu 2018. Prancis dengan kecepatannya. Udah, ini nggak ada. Cuma kalau Prancis ada kayak Benzema, udahlah semakin paripurna itu tim. Mudah-mudahan Benzema bisa gabung ya untuk selanjutnya, karena kalau nggak salah dapat kabar bahwa Benzema sudah bisa latihan lagi bareng Real Madrid. Oh iya? Iya. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih terdaftar ya? Bedanya dengan Mane, kalau Mane nggak didaftarin, dicoret, tapi kalau Benzema karena masih kemarin didaftarkan. udah berangkat juga sih katanya. Nah, siapa tahu nih, bisa jadi malah Prancis di bela Benzema dan di final Benzema bisa nyetak gol. Tapi ada kuda hitam loh. Siapa tuh? Raja tanpa mahkota Belanda. Saya masih nggak bisa ngitung itu sebagai kuda hitam. Oke, itu aja dari kami. Sisi lain dari sepak bola Piala Dunia ini, di mana memang politik dan sepak bola tidak bisa dipisahkan. Dua sisi pisau yang memang tidak bisa dipisahkan. Dan alat propaganda selain perang. Itu dia tadi World Cup Vaganza edisi kali ini. Kalau nanti misalnya ada yang kurang dari yang kontroversial dan politikal, boleh dikomen oleh Sobat Bisnis di bawah. Dan juga jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk membahas berbagai isu tentang sepak bola, terutama Piala Dunia Qatar 2022. Sampai jumpa!